Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nur Salsabila. Aku mahasiswa S1 Psikologi. Hari ini aku ingin melakukan kegiatan program individuku yang berjudul mengoptimalkan pertumbuhan anak melalui psikoedukasi peran ibu dalam pola asuh anak. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tambakarya, Kurau, Kecamatan Tanah Laut. Yuk ikutin keseruannya. Salsabila, mahasiswa S1 Psikologi. Jadi sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan tentang gizi apa saja yang harus dipenuhi pada masa balita atau seterusnya. Nah, sini menjelaskan tentang perkembangannya yang terdapat 5 tahap. Di sini langsung saja pada tahap pertama yaitu tahap oral 0 sampai 1 tahun, di mana pada tahap ini anak itu mendapatkan kepuasan dari mulutnya, yaitu di mana 0 sampai 1 tahun ini anak itu menyusui. Dan juga pada tahap ini anak itu diharuskan tidak boleh memakai sarung tangan agar kenapa? Agar motorik halus itu dapat berkembang. Biarkan anak itu memegang benda apapun, misalnya mana atau mainannya yang ini dari lahir. Terus juga yang terpenting itu kita harus membersihkan sekitarannya, mainannya atau binatang kukunya agar tidak melukai bayinya. Terus pada tahap berikutnya, tahap anal 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini anak itu sudah merasakan sensasi kenyamanan pada analnya, seperti buang air kecil, terus buang air besar. Nah, pada tahap ini orang tua itu diharuskan untuk mengajarkan anak toilet training, berkomunikasi lah, misalnya misalkan kalau pengen kencing itu bilang ya. Oke, tahap berikutnya itu tahap PALIS 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak itu sudah memahami organ, terus juga kompleks anak-anak perempuan yang tertarik pada ayahnya. Pada tahap ini normal saja apabila anak yang berlawanan jenis tertarik pada orang tuanya berlawanan jenis, namun perlu diperhatikan agar tidak terlalu secara berlebihan. Oke, pada tahap ini juga anak sudah memahami maksudnya penasaran gitu, ini kok kenapa ada contohnya tenis gitu, atau mungkin memegangnya terus yang mungkin orang yang tenis ini jangan kaget kalau tiba-tiba anak itu merasakan kenyamanan pada bagian organ vitalnya atau mungkin kayak memegangnya, menggesek-gesekannya. Nah, untuk solusinya itu jangan memarahi, jangan juga membentak, langsung memberitahukan bagaimana cara memegangnya, membersihkannya, terus juga diberitahukan bahwa organ vital ini adalah sebuah kemaluan, yang artinya malu apabila diperlihatkan oleh orang lain. Terus pada tahap ini juga anak-anak itu sudah mulai meniru gaya orang tua dan adanya kesadaran tentang norma sosial. Terus pada tahap berikutnya itu tahap latensi 6 sampai masa pubertas. Namun masa pubertas ini bermacam-macam bagi setiap individu. Ada yang lambat, ada juga yang cepat. Oke, pada tahap ini anak itu sudah mulai bersekolah SD. Jadi mungkin pada tahap ini anak-anak itu sudah mulai bersosialisasi. Ini mungkin kita sebagai orang tua itu kan dari tahap oral, anal, PALIS sama latensi mungkin kita yang lebih banyak berbicara pada anak. Namun pada tahap genital ini kitalah yang lebih banyak mendengarkan dan anak yang harus yang lebih banyak berbicara gitu. Bisa mendengarkan curhatnya atau dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di satu rumah saja, tapi di beberapa rumah di setiap RT yang ada di Desa Tambakarya. Penyampaian psikoedukasi ini melalui brosur yang dimana dalam brosur tersebut menjelaskan 5 tahap perkembangan yang harus ibu lakukan pada anaknya sesuai dengan umurnya. Selain itu juga ada pemberian banner untuk posyandu yang ada di Desa Tambakarya. Jadi, itu tadi kegiatan aku hari ini dalam penyampaian psikoedukasi. Terima kasih sudah menonton.